Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Pernahkah Anda merasakan keangkeran dalam rumah Anda? Terkadang kita merasa rumah kita angker. Kita merasa takut, entah itu takut kepada makhluk yang tak terlihat ataupun takut kepada makhluk yang terlihat. Rumah angker bukan hanya karena isinya ada setan, tapi rumah angker terkadang karena penghuninya angker. Kenapa penghuninya angker? Ya, penghuninya bisa angker karena penghuninya tidak mau melaksanakan sholat. Penghuninya tidak mau menaati Allah. Penghuninya senang berbuat maksiat. Sehingga akhirnya perbuatan maksiat, dosa-dosa itu membuat angker suatu rumah. Bagaimana tidak? Karena rumah yang penuh dengan maksiat berarti rumah yang tidak dirahmati oleh Allah. Sedangkan maksiat seringkali memberikan pengaruh kepada perilaku seorang manusia. Seorang manusia terkadang perilakunya seperti binatang. Entah itu binatang ternak ataupun binatang buas. Ada seorang suami berkata, "Saya malas pulang ke rumah. Rumah saya angker. Setiap kali pulang, saya selalu melihat mata terbelalak, suara yang tinggi, demikian pula tangan yang bertolak pinggang. Malas saya, takut. Rupanya bukan jin, bukan setan, tapi ternyata istrinya yang begitu galak sama suaminya. Sehingga akhirnya terkesan angker rumah. Kenapa demikian? Karena ternyata istrinya tidak bertakwa kepada Allah. Karena ternyata istrinya tidak berusaha untuk menjadi istri yang baik, yang menjadikan rumah itu seperti surga, tapi ternyata menjadikan rumah seperti neraka. Ya, kenapa bisa terjadi? Bisa jadi terjadi karena yang pertama, istri kurang qanaah. Dia selalu menginginkan yang lebih. Sehingga akhirnya dia selalu marah kepada suaminya ketika suaminya pulang dalam keadaan tidak membawa sesuatu yang menurut dia banyak. Akhirnya karena dia tidak qanaah, dia selalu merasa kurang, bahkan kemudian menuntut suaminya untuk bisa memberikan sesuatu yang lebih. Akhirnya suaminya menganggap rumahnya angker. Ya, terkadang seorang suami tidak betah tinggal di rumahnya. Hal itu bisa terjadi akal Islam. Ketika juga kelalaian suami, ketika memberikan kepada istri tontonan-tontonan yang membuat karakter si istri berubah. Si istri melihat sinetron-sinetron. Si istri melihat cowok-cowok ganteng yang ada di dalam televisi, sehingga akhirnya rasa cinta kepada suaminya pun berkurang. Si istri melihat glamornya dunia di dalam televisi, sehingga akhirnya dia berharap seperti apa yang ia lihat dalam sinetron itu. Akhirnya apa yang terjadi? Yang terjadi adalah istrinya menjadi istri yang tidak taat kepada suami. Istrinya menjadi istri yang selingkuh melalui Facebook, menjadi istri yang selingkuh melalui media-media sosial. Akhirnya rasa cinta kepada suaminya pun berkurang dan mudah marah kepada suami. Ini semua karena maksiat. Itu yang menjadikan rumah seseorang menjadi angker di akhir. Demikian pula akal Islam. Seorang istri terkadang merasa tidak betah di rumah karena suaminya yang temperamenan, suaminya yang cepat marah,
suaminya yang cepat memukul, suaminya yang sumpah serapah ketika ia menyumpahi semua keluar binatang ternak atau binatang kebun binatang yang ada. Akhirnya si istri pun tidak betah. Dia merasa rumahnya angker. Ya. Hal itu pun bisa jadi karena suaminya tidak bertakwa kepada Allah. Suaminya tidak takut kepada Allah, suaminya tidak berusaha untuk melaksanakan perintah Allah, untuk menjaga amarah dia, untuk menyayangi istrinya. Padahal Rasulullah SAW sabda, la taghdab, jangan marah, jangan marah. Ikhwatul Islam, azakumullah. Rumah angker akibat daripada penghuninya mungkin lebih mudah kita perbaiki, dalam artian kita berikan kepadanya, ikhwatul Islam, azakumullah, tips untuk berjihad melawan hawa nafsu. Namun ketika rumah angker itu karena banyak setannya, ya, contohnya banyaknya foto-foto yang bernyawa sehingga mengundang setan. Contohnya juga rumah tersebut ternyata rumah yang tidak dimasuki oleh malaikat rahmat karena adanya padanya anjing. Atau karena ikhwatul Islam penghuni rumahnya ketika masuk rumah tidak pernah berzikir kepada Allah, mengucapkan salam. Akhirnya setan-setan pun masuk ke dalam rumah. Dan ini semakin menambah angker rumah kita. Jadi yang mempengaruhi rumah itu menjadi angker ada dua perkara. Yang pertama, banyaknya syaitan dari kalangan jin yang tinggal di rumah kita. Yang kedua, karena penghuni rumahnya tidak bertakwa kepada Allah, sehingga akhirnya rumah terasa angker. Maka dari itu ya akhi, agar rumah kita tidak menjadi rumah yang angker, maka yang harus kita lakukan adalah bertakwa kepada Allah. Yang harus kita lakukan adalah menghiasi rumah kita dengan ibadah kepada Allah. Yang harus kita lakukan adalah mendidik istri dan anak-anak kita agar bertakwa kepada Allah. Yang harus kita lakukan adalah menjadi suami yang betul-betul melaksanakan amanah yang Allah perintahkan. Karena istri kita, anak kita adalah amanah untuk suami. Maka kita berusaha untuk mendidik mereka, memberikan suri tauladan juga untuk mereka, dan mengingatkan agar mereka bertakwa kepada Allah, menjalankan syariat Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Semoga kita menjadi orang-orang yang bisa menghiasi rumah kita dengan menjadi rumah yang indah, menjadi rumah idaman, sehingga tidak menjadikan rumah kita angker. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.